Yang kelima yaitu eskatologi. Eskatologi adalah doktrin atau ajaran yang mengajarkan tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan pengharapan yang besar bagi gereja Tuhan. Pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan memberi pahala bagi setiap orang yang percaya sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat sebagai perbuatan iman di dunia sementara menanti Dia. Sifat-sifat kedatangan Yesus yang kedua kali pada saat Yesus naik ke surga. Firman Allah berkata bahwa sebagaimana kamu melihat Dia terangkat, demikian pula juga dengan cara yang sama semua mata akan menyaksikan kedatangannya yang kedua kali. Berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali mengambil sifat yang sama ketika terangkat, yaitu dapat disaksikan oleh seluruh manusia. Kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan akan disaksikan oleh seluruh dunia, dan ini merupakan puncak dari penyataan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Di sini maksud kedatangan Yesus yang kedua kali yaitu tidak terpisahkan dari karya Kristus di atas kayu salib, yaitu menggenapkan semua perjanjian karya penyelamatan kepada umatnya. Dia datang untuk menjemput umatnya, Dia datang untuk menghakimi semua orang, Dia datang untuk membangkitkan orang mati, dan kedatangannya itu yaitu untuk menetapkan pemerintahan orang percaya. Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tentang waktu dan jam kedatangannya itu tidak ada seorang pun yang tahu, baik itu malaikat, baik itu anak manusia pun, yaitu Tuhan Yesus tidak tahu, hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Yesus berkata bahwa Injil kerajaan itu harus mencapai seluruh dunia sebagai satu kesaksian pada seluruh bangsa, barulah tiba harinya atau kedatangannya. Pada waktu itu keadaan yang sukar, kasih menjadi tawar, dan orang akan murtad. Di ambang kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi suatu masa yang sukar, di mana semua akan mementingkan diri sendiri. Sehingga kehancuran sosial masyarakat akhir zaman masuk ke dalam gereja. Tidak lagi kasih sebagai pengikat sesama orang percaya. Masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Ketidaktaatan akan firman Allah melanda gereja Tuhan. Di sini masa aniaya orang percaya. Di dalam Alkitab tentang masa aniaya orang percaya atau tribulasi menunjuk pada 3 pengertian, yaitu pertama, bahwa gereja Tuhan itu tidak akan luput dari aniaya sepanjang zaman. Dunia akan di bawah kekuasaan antikris dan menganiaya semua orang percaya, mengalami penganiayaan dan mempertahankan nama Kristus. Mereka akan mati syahid dan tribulasi. Kalau ada masa aniaya akan dialami orang percaya dan mengalami puncak selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa selama 3,5 tahun. Tuhan berjanji akan melindungi orang percaya. Antikris yang menjadi penguasa pada masa tribulasi tidak dapat menganiaya orang percaya yang benar, karena perlindungan Tuhan dikatakan bahwa gereja Tuhan akan diterbangkan 2 sayap burung nasar untuk dilindungi oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Sifat masa kesengsaraan atau tribulasi, Alkitab banyak berbicara tentang sifat masa kesengsaraan yang akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan di akhir zaman, khususnya dalam masa aniaya 3,5 tahun, tidak dapat dipisahkan dengan nubuatan Daniel pasal 2 ayat 31-34. Suatu penglihatan tentang zaman bangsa-bangsa, mulai dari kepalanya yang emas simbol kerajaan Babilonia dan sampai kerajaan Romawi. Gereja Tuhan akan disingkirkan. Zaman gereja berakhir pada saat Antikris menyatakan diri sebagai pelawan Kristus. Antikris akan memulai satu pemerintahan dunia yang menghujat Allah
dan akan membunuh semua orang yang menolak menyembahnya. Namun pemerintahan antikris belum dapat diterapkan dan menguasai dunia apabila gereja yang penuh Roh Kudus masih nyata atau zaman gereja belum berakhir. Lalu kemudian kebangkitan orang percaya akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu itu orang-orang percaya yang mati dalam iman akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kemudian kita yang lagi hidup diubahkan. Orang mati yang lain belum dibangkitkan sampai selesai masa kerajaan 1000 tahun. Damai. Orang percaya yang hidup pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan mendahului mereka yang mati di dalam iman. Orang mati dibangkitkan terlebih dahulu dan yang hidup pada saat itu diubahkan mendapat tubuh kebangkitan, yaitu tubuh yang bagaimanakah kelak yang akan dikatakan tubuh kebangkitan? Yaitu tubuh yang tidak mengandung darah. Tubuh itu dapat dihindari, berarti mempunyai daging, namun hidup oleh Roh Kudus. Lalu kemudian kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun merupakan kebenaran Allah yang sangat sukar dipahami. Kerajaan 1000 tahun itu berasal dari Wahyu pasal 20 ayat 2, 4, dan 6. Di mana Yesus Kristus akan memerintah bersama-sama dengan mereka yang mempertahankan kesaksian Kristus dan mati syahid, karena iman mereka telah dibangkitkan dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun lamanya. Bahkan dalam Wahyu pasal 20 dikatakan di sana bahwa Kristus Yesus akan memerintah bumi selama 1000 tahun sampai 6 kali. Setelah berakhir masa 1000 tahun, iblis dilepaskan seketika dan mencoba membangun kekuatan terakhir untuk berperang dengan orang-orang kudus. Tetapi api dari langit membinasakan mereka. Iblis dilemparkan ke dapur api dan dihukum untuk selama-lamanya. Demikian juga semua orang yang menolak Yesus Kristus dibangkitkan dan dilemparkan ke api penghukuman. Itulah penjelasan dari eskatologi atau akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali.